Mengenai detik-detik sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau mengalami sakit yang berat dan menghabiskan hari-hari terakhirnya di rumah istri tercintanya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, meninggalkan umat Islam dalam duka yang mendalam. Kepergiannya menandai akhir dari era kenabian dan awal dari penyebaran Islam. Dikutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada, dan setelah itu kesehatan Nabi Muhammad SAW sudah mulai menurun. Awal bulan Syafar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar dan berpidato, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian, karena aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan demi Allah, aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalku, tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini." Tepat hari Senin, tanggal 29 Syafar tahun 11 Hijriah, sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari Baqi, dalam perjalanan beliau mengeluhkan sakit di kepala dan suhu tubuhnya meningkat. Nabi Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak sampai akhir. Jangan di-skip agar tidak ada yang salah faham. Dukung terus channel ini untuk agar lebih bermanfaat dengan menekan tombol subscribe, like, dan loncengnya. Selamat datang di channel Pelangi Islam 1. Subscribe dulu untuk menonton lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kepergian Nabi Muhammad SAW di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari, sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat Islam. Mengenai detik-detik sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau mengalami sakit yang berat dan menghabiskan hari-hari terakhirnya di rumah istri tercintanya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, meninggalkan umat Islam dalam duka yang mendalam. Kepergiannya menandai akhir dari era kenabian dan awal dari penyebaran Islam. Dalam literatur hadis, ada beberapa riwayat yang menggambarkan peristiwa wafatnya Nabi Muhammad. Salah satu hadis yang terkenal adalah sebagai berikut. Dari Aisyah, istri Nabi Muhammad, beliau berkata, ketika Rasulullah sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memberikan gambaran tentang kondisi Nabi Muhammad SAW yang sakit parah dan cara beliau menghadapinya dengan mengingat kepada Allah. Ini juga menunjukkan ketekunan beliau dalam menyebut nama Allah dan kesabaran dalam menghadapi kematian. Lalu dari Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad, beliau berkata, ketika Rasulullah sedang sakit parah, dia datang ke masjid dengan wajah yang penuh keringat. Dia melihat kita berkumpul di masjid, lalu dia tersenyum.
Hal itu membuat kami merasa senang. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Ya Allah, di sisimu aku berpegang teguh." Setelah itu, dia pulang ke rumahnya dan menghembuskan napas terakhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini memberikan gambaran tentang keadaan Nabi Muhammad saat sakit parah dan masih menunjukkan keimanannya dalam menghadapi kematian. Dan pada saat-saat terakhir kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda datangnya ajal mulai tampak. Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi, menyandarkan tubuh beliau di pangkuannya. Inilah kehormatan yang diberikan Allah kepada Aisyah, bahwa Rasulullah wafat di rumahnya pada hari gilirannya dan di pangkuannya. Aisyah merasakan keberkahan yang luar biasa dari Allah. Lalu pada hari Senin yang bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril bahwa, "Wahai Jibril, jemputlah kekasihku Muhammad dan cabut nyawanya. Namun dengan catatan tanya dulu, sudah siapkah ia? Jika ia menjawab belum siap, jangan engkau lakukan. Dan 3 malaikat akan menyertaimu, yaitu Mikail, Israfil, dan Israel." Turunlah malaikat. Di langit ke-7 mereka masih berempat. Di langit ke-6 mereka berempat, lalu sampailah mereka di langit pertama. Namun, di sini malaikat Jibril merasa tidak kuat melihat Nabi Muhammad yang akan dicabut nyawanya. Lalu ia berkata pada 3 malaikat yang lain, "Wahai para malaikat pencabut nyawa, turunlah engkau ke dunia, dan aku akan tetap di sini. Aku tidak tega melihat kalian mencabut ruh Nabi Muhammad." Dan malaikat pencabut nyawa pun menjawab, "Wahai Jibril, mengapa engkau tidak ikut bersama kami? Padahal selama ini engkaulah yang selalu menyertai Rasulullah. Kami tidak pernah sekalipun bertemu Rasulullah." Namun Jibril menjawab, "Maafkan saya betul-betul tidak mampu untuk melihat kejadian ini." Turunlah ketiga malaikat ini ke dunia dan sampai di depan rumah Rasulullah. Mereka mengetuk pintu dengan mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ya Rasulullah, dan Nabi dalam rumah menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu Fatimah membuka pintu, namun tiada siapapun di depan pintu tersebut. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Para tamu sudah berada di depan saya, ya Fatimah." Lalu para malaikat berkata bahwa, "Wahai Rasulullah, kami diperintahkan Allah untuk mencabut ruhmu. Menurutmu bagaimana, ya Rasul?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Wahai malaikat 24 nabi dan Rasul sebelum saya, mereka pun ketika sudah selesai dengan tugasnya, mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya siap, wahai para malaikat Allah, lakukanlah tugasmu." Namun, di mana malaikat Jibril? Di mana sahabat saya Jibril? Lalu malaikat menjawab, "Jibril ada di atas langit, ya Rasul. Dia tidak menyertai kami karena dia tidak tega melihat engkau akan dicabut ruhnya." Lalu Rasul bersabda, "Tolong panggilkan Jibril sekarang, ya malaikat, karena ada hal penting yang ingin saya tanyakan kepada Jibril." Lalu berangkatlah malaikat menjemput Jibril ke langit. Lalu malaikat berkata, "Wahai Jibril, engkau ditanyakan oleh Rasulullah, turunlah engkau menyertai kami." Lalu mereka pun turun ke bumi dan ke rumah Rasul. Sesampainya di rumah Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Jibril, "Wahai Jibril, jika aku harus menghadap kepada Allah hari ini, apa ada hal menyenangkan untuk aku dengar?" Dan malaikat Jibril menjawab sambil menangis sendu, "Ya Rasul, jika engkau pergi menghadap Allah sekarang, para malaikat yang Allah ciptakan akan mengantri untuk menyambut ruhmu, dan Allah mensucikanmu seperti engkau baru terlahir, ya Rasul." Lalu Rasul menjawab, "Alhamdulillah." "Lalu apalagi, ya Jibril?" Jibril menjawab, "Allah haramkan ke-24 nabi masuk ke surga Firdaus sebelum engkau, ya Rasul.
Ketika Jibril hendak melanjutkan perkataannya, Nabi tiba-tiba bersabda, "Jibril, semua yang kamu katakan itu tentang saya, diri saya. Saya tidak peduli dan tidak khawatir tentang diri saya. Saya khawatir bagaimana keadaan umat jika saya pergi menghadap Allah. Bagaimana keadaan umatku sepeninggal aku kelak." Masya Allah, subhanallah. Begitulah Nabi kita yang Rasulullah khawatirkan ketika ia akan wafat. Bukan putranya, bukan putrinya, bukan pula istrinya, melainkan kita sebagai umatnya. Lalu malaikat Jibril berkata, "Baiklah ya Rasulullah, nantikan saya akan menghadap kepada Allah." Selagi menunggu malaikat Jibril, Rasul terus berzikir kepada Allah. Dan tak lama kemudian Jibril datang membawa berita yang amat sangat membuat Nabi merasa bahagia. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, Allah bersabda bahwa sesungguhnya umatmu akan ada dalam lindungannya. Sepeninggal engkau kelak, selagi umatmu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, mereka akan selamat dunia akhirat." Dan senyuman tergambar dari wajah Nabi selagi ia mengucap, "Alhamdulillah, semua puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah." Dan Rasulullah pun berkata kepada malaikat, "Silahkan wahai malaikat pencabut nyawa, laksanakanlah tugasmu." Dan di saat yang bersamaan dengan pelan-pelan malaikat maut mencabut ruh Rasul, malaikat meminta maaf kepada Rasul, "Ya Rasulullah, maafkan saya, maafkanlah saya. Sesungguhnya saya tidak tega mencabut ruhmu, tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Keluarlah ruh Rasul perlahan dari kaki, hingga kaki Rasulullah menggigil. Terdengar pula solawat menggema di dalam bilik Rasulullah karena berkumpulnya para sahabat dan istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hingga ruh Rasulullah sampai di dada, terdengar bahwa Rasul berdoa pada Allah, "Ya Allah, limpahkan semua rasa sakit sakaratul maut padaku, jangan kepada umatku. Limpahkan semua rasa sakit sakaratul maut itu padaku, ya Rabb, agar umatku tidak merasakan sakit." Masya Allah, begitu cintanya Rasulullah Muhammad kepada kita, kepada umatnya. Lalu sampailah ruh Rasul di hampir tenggorokannya, dan Rasulullah berpesan bahwa peliharalah solat kalian, peliharalah solat kalian, peliharalah solat kalian, lalu peliharalah wanita di antara kalian, saudara perempuan kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian. Dan ucapan terakhir Rasulullah, yaitu ummati, ummati, ummati. Ucapan terakhir itu membuktikan bahwa Rasulullah sangat mencintai umatnya. Saat sudah memasuki waktu duha dan cuaca sudah terasa panas, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Rasulullah SAW berpulang kepada kekasih yang maha tinggi, kembali ke haribaan ilahi. Rasulullah SAW tutup usia pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, di Madinah, Arab Saudi. Hebohlah kota Mekkah, bersedihlah para penduduk Mekkah. Dan Abu Bakar menggigil, juga para sahabat meneteskan air mata. Namun, ada satu sahabat Nabi yang tidak menerima kepergiannya, yaitu Umar bin Khattab. Ketika para penduduk berkata bahwa Rasulullah telah wafat, Umar menjawab dengan suara tinggi dan ngacungkan pedang, "Siapapun yang berkata Rasul wafat, aku akan tebas batang lehernya." Umar bin Khattab sungguh tidak bisa menerima kenyataan bahwa harus berpisah dengan Rasulullah. Seraya dengan itu, datanglah Abu Bakar Shiddiq berkata, "Siapa yang menjunjung tinggi dan menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal untuk menghadap Allah. Tapi siapapun yang menyembah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mati." Mendengar perkataan itu, tubuh Umar seketika terjatuh ke tanah, seolah tidak bertulang dan meneteskan air mata, seolah sekarang dirinya menerima kenyataan bahwa Muhammad sang junjungan telah wafat. Itulah bukti betapa sahabat sangat mencintai Rasulullah. Bagaimana dengan kita?
Apakah rasa cinta kepada Rasulullah sebanding dengan Rasulullah mencintai kita? Tanyakanlah pada hati masing-masing. Begitulah kisah wafatnya sang Syamsu Dunya atau mataharinya dunia. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa perbanyak solawat. Sekian kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Sobat Cerita kisah kali ini? Komen di bawah ya. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.